Selamat siang Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda berada. Kita bertemu kembali dalam acara Cermat Pencerah Nikmat setiap hari Sabtu pukul 12 siang. Hari ini Sabtu pukul 12 sudah, tanggal 11 Juni 2022. Topik yang akan kita diskusikan pada siang hari ini adalah mengapa anak susah dinasehati. Ya, itu topik kita pada hari ini. Bisa bergabung dengan saya di acara Cermat lewat Zoom, juga bisa mengikutinya, menyaksikannya lewat akun Facebook saya, Yunus Timotius. Baiklah, tidak membuang-buang waktu lagi, kita akan segera mulai dengan membahas tentang mengapa anak susah dinasehati. Bapak Ibu sekalian, ada orang tua yang mengeluh, mengatakan, kenapa anak sekarang beda dengan anak dulu? Anak dulu itu baik, penurut, dinasihati, menerima. Tapi kalau anak sekarang itu susah dinasihatinya. Apa pendapat orang tua cenderung dibantah, bahkan tidak jarang melawan. Akibatnya terjadi perselisihan dan tidak jarang terjadi pertengkaran antara orang tua dengan anak. Ya, itulah yang melatar belakangi kenapa ada ucapan dari beberapa orang tua yang mengatakan, kenapa anak susah dinasihati ya? Gitu. Nah, mari kita mencari tahu apa penyebab. Apakah betul anak zaman sekarang ini memang berbeda dengan anak zaman dulu, dan salah satu perbedaannya adalah anak zaman sekarang susah dinasihati oleh orang tuanya. Berbeda dengan orang tua zaman dulu ya, yang begitu mudah untuk memberikan nasihat dan dituruti oleh anak-anaknya. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita harus menyadari sebagai orang tua di zaman now ya, bahwa jelaslah ada perbedaan antara dulu dengan sekarang. Itu pasti. Sayangnya banyak orang yang hidup di zaman sekarang, tapi perasaannya masih seolah-olah seperti zaman dulu. Ya. Nah, ini yang kita harus sadari. Jangan lagi kita hidupnya zaman sekarang, tapi perasaannya seolah-olah ada di zaman dulu. Dulu begini, dulu begitu, ya itu dulu. Sekarang jelas akan berbeda dengan dulu. Bahkan siap-siaplah yang akan datang bisa jadi berbeda dengan yang sekarang. Ini yang harus kita sadari dulu, ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau ini tidak kita sadari, ya akan selamanya kita akan merasa adanya masalah terus-menerus. Kita tidak menyadari penyebabnya. Jadi tetap pasti ada perbedaan ya. Mohon bisa di-mute. Bapak Ibu bisa tolong di-mute supaya tidak mengganggu ya. Suaranya masuk. Ibu cek, ya terima kasih. Jadi ini yang pertama harus kita sadari Bapak Ibu. Pasti ada perbedaan. Ya, terjadi perubahan dulu, sekarang, dan yang akan datang. Itu yang pertama harus betul-betul kita sadari. Sehingga kita nggak merasa gimana gitu ya, pusing, kemudian merasa stres, apalagi jangan sampai terjadi lah. Nah, beberapa hal ingin saya sampaikan kepada kita semua. Mengapa ada fakta anak zaman sekarang berbeda dengan anak zaman dulu, khususnya anak zaman sekarang tidak mudah untuk dinasihati oleh orang tuanya, tidak seperti zaman dulu. Apa sebabnya? Sebab pertama, bisa jadi hubungan antara orang tua dengan anak zaman sekarang itu kurang dekat. Ini pertama penyebabnya. Hubungan orang tua dengan anak zaman sekarang kurang dekat. Berbeda dengan hubungan orang tua dengan anak zaman dulu. Ya. Hal ini bisa dimengerti, bisa dipahami kenapa orang tua dengan anak kurang dekat. Sebab orang tua zaman sekarang jauh lebih sibuk dibandingkan orang tua zaman dulu. Kegiatan orang tua zaman sekarang berbeda dengan kegiatan orang tua zaman dulu. Zaman dulu, kalaupun bekerja, orang tua hanya bekerja pada satu pekerjaan saja. Selesai bekerja, dia pulang ke rumah, bertemu dengan istri dan anak-anak.
bisa ngobrol, bercengkrama, dan sebagainya. Tapi orang tua zaman sekarang bisa jadi punya pekerjaan, walaupun hanya satu, tapi banyak lemburnya. Itu satu. Yang kedua, punya pekerjaan lebih dari satu. Punya perusahaan lebih dari satu. Ada cabang sana aja, cabang sini. Itu mungkin masih satu perusahaan yang punya cabang. Tapi bisa jadi dia punya beberapa perusahaan sekaligus. Sehingga harus ke perusahaan ini, harus ke perusahaan situ. Tidak hanya satu kota, bahkan bisa berbeda kota, bahkan bisa di luar negeri. Nah, inilah kesibukan yang berbeda antara orang tua zaman dulu dengan orang tua zaman sekarang. Karena kesibukannya itu, maka ketemu dengan anak pun jadi jarang. Akibatnya suka atau tidak suka, disadari atau tidak disadari, hubungan antara orang tua dengan anak tidak lagi dekat. Ketemu paling seminggu sekali, ya. Ini penyebab pertama, ya, kesibukan orang tua, khususnya bapak. Nah, bagaimana dengan ibu? Ibu juga berbeda, ibu zaman dulu dengan ibu zaman sekarang. Ibu zaman dulu kebanyakan ibu rumah tangga. Maka di KTP pekerjaan IRT, ibu rumah tangga alias tidak bekerja. Tapi ibu-ibu zaman now, zaman sekarang, kalaupun dia tidak bekerja, punya bisnis, ya, punya bisnis di rumah atau dimanapun. Nah, intinya, mohon maaf, Bapak Ibu tolong di mute ya, supaya tidak masuk suaranya. Terima kasih. Ibu-ibu zaman sekarang, kesibukannya meningkat dibandingkan ibu-ibu zaman dulu. Nah, kalau bapaknya sibuk, ibunya sibuk, bagaimana anak-anaknya bisa dekat dengan orang tuanya? Nah, ini dia. Sebab pertama, kenapa anak susah dinasehati? Karena tidak dekat dengan orang tuanya. Bedalah ya. Kita menasehati orang yang dekat dengan menasehati orang yang tidak dekat pasti beda. Bahkan bisa jadi kita nggak akan berani, nggak segan untuk menasehati orang yang kita nggak dekat, ya, segan kita untuk melakukan itu. Dia bisa tersinggung, ngapain kamu campuri urusan saya, gitu. Bisa jadi tujuan kita baik, tapi disikapi dengan cara yang tidak baik. Oke. Itu alasan pertama, itu penyebab pertama Bapak Ibu sekalian, kenapa anak susah dinasihati? Karena kurang dekat, hubungan kurang dekat. Ya, yang kedua, anak zaman sekarang permainannya, pergaulannya, pengetahuannya berbeda dengan anak zaman dulu. Anak zaman dulu nggak kenal apa itu komputer, game, gadget. Anak zaman dulu nggak tahu apa itu robot. Anak zaman sekarang tidak hanya tahu robot, tapi bisa bikin robot, walaupun mungkin sederhana. Jadi udah beda banget. Pergaulan udah beda. Dulu pergaulan anak-anak hanya teman satu desa saja, satu kampung saja. Untuk satu kota pun belum tentu. Dulu waktu saya di kota Pematang Siantar, saya sampai SMP di sana. Lulus SMP saya ke Bandung. Berpuluh tahun kemudian setelah saya kembali lagi ke Siantar, barulah saya sadari, ternyata tempat yang saya kunjungi di kota Siantar itu hanya segini-segini aja gitu ya. Setelah saya kembali lagi, saya berangkat 79, pertama saya kembali ke Kota Pematang Siantar tahun 2001. Nah, berapa lama itu? Ternyata jalan ini saya belum tahu. Jalan itu saya belum pernah pergi gitu. Nah, itulah anak zaman dulu, ya. Taunya ya segitu-segitu aja gitu pergaulannya. Tapi anak zaman sekarang, jangankan satu kota, berbeda negara dia bergaul. Loh kok bisa gitu?
Iya, ini zaman digital, ya, zaman medsos. Berteman dengan orang Amerika satu hal yang biasa, berteman dengan orang Afrika dan sebagainya satu hal yang biasa. Berteman dengan teman-teman se-Indonesia itu hal yang biasa. TV, video, wah sudah begitu rupa. Buka internet, semua kita bisa tahu apa yang terjadi di Amerika dalam hitungan detik, menit, kita bisa tahu. Ada penembakan, ada pembunuhan, kita bisa tahu. Ya, dulu pernah ada kejadian kan di Purwakarta tahun berapa itu? Udah 10-20 tahun yang lalu. Ada kejadian di Purwakarta. Purwakarta kan kota kecil kan, nggak kota besar. Tapi apa yang terjadi di Purwakarta? Tiba-tiba sudah mendunia. Seluruh dunia jadi tahu apa yang terjadi di peristiwa yang di Purwakarta itu. Ya, nah, coba. Nah, jadi anak-anak sekarang tahu bagaimana anak-anak di sana, tahu anak-anak di situ. Pengetahuan mereka juga berbeda dengan anak-anak zaman dulu. Ini suka tidak suka membuat pola pikir mereka jadi berbeda. Ya, resiko banyak tahu, ya kan wajar kan? Bukan wajar ya, ya biasa kan? Kalau orang makin pintar semakin sombong gitu kan. Tapi yang maaf lah, yang kurang pintar kan jarang yang berani sombong-sombong. Nah, jadi anak-anak zaman sekarang juga merasa dia lebih tahu, lebih lebih bisa gitu ya. Bahkan kadang-kadang seperti saya misalnya, saya kan gaptek dan tidak suka, nah itu problem utamanya. Ya, tidak suka. Ngotak-ngatik apa saya nggak suka. Jadi kalau sudah ada masalah dengan handphone, ya tanya anak gitu ya. Ada masalah dengan laptop, ya tanya anak gitu ya. Jadi kadang-kadang tanpa disadari gitu ya, anak-anak merasa, "Ah, saya lebih pintar dari bapak saya," gitu. Tidak hanya di laptop, tidak di handphone, tapi dalam beberapa hal yang lain juga bisa jadi anak jauh lebih tahu dibanding orang tuanya. Orang tuanya kurang gaul, jarang buka internet gitu ya. Eee, jadi penyebab kedua adalah anak itu permainannya udah jauh melebihi anak-anak zaman dulu. Pergaulannya melebihi anak-anak yang zaman dulu. Pengetahuannya melebihi anak-anak zaman dulu. Nah, hal ini membuat pola pikirnya, ucapannya, tindakannya ikut-ikutan berubah. Bisa berubah lebih baik daripada anak-anak lalu atau bisa sebaliknya, bisa lebih buruk, ya. Oke, itu penyebab kedua. Kenapa anak susah untuk dinasehati atau menerima nasihat dari orang tua. Yang ketiga, anak itu merasa dia itu bagaikan bawahan dari orang tuanya. Tahu ya bagaimana namanya atasan dengan bawahan? Kan nggak ada bawahan yang berita-berita atasan kan? Mana ada bawahan berani nyuruh-nyuruh atasan? Bahkan mana ada bawahan berani marahin atasan? Yang terjadi kan kebalikan. Yang nyuruh-nyuruh, yang merintah-merintah, yang marah-marah itu kan atasan. Bawahan ya terima nasib aja kan. Disuruh ya terima, dimarahi ya terima, gitu, diperintah ya terima. Nah, anak-anak zaman sekarang tidak mau lagi itu merasa dirinya adalah bawahan dari orang tua, gitu ya. Jadi dia merasa akibatnya apa? Ini salah, itu salah. Sebaliknya kalau orang tua selalu benar, nggak pernah salah. Eee, jadi ada ketidakterimaan, tidak menerima, bahkan terjadi pemberontakan dari anak kepada orang tua. Mulai dari yang sedikit-sedikit ya mungkin nggak terlalu berani ngelawan orang tua, bantah-bantah sudah mulai berani, biasanya selalu iya 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 gitu ya. Sekarang sudah mulai menjawab gitu ya. Nah, karena nggak puas, masa masa saya salah melulu gitu, masa orang tua selalu benar, masa orang tua yang bisanya merintah aja merintah aja merintah aja.
Kok sekali-kali orang tua nggak bisa merintah, tapi ya lakukan gitu kan. Ambil ini ya, ambil itu, ambilin ya, bikin ini ya." Taunya orang tuh merintah aja gitu. Kok sekali-kali orang tua ambil sendiri dan bahkan kalau perlu melakukan sesuatu untuk anak, ngambil minum untuk anak, sampai anaknya kaget gitu. Tumben gitu. Ya saya nyuruh, ambil minum kan nyuruh, ini nyuruh. Tiba-tiba sekarang orang tuanya bukakan buah dan kasih ke anaknya. Anaknya kaget, ada apa ini?" Ah, ya. Jadi selama anak selalu merasa bahwa dia itu di bawah perintah, dia selalu salah, orang tua yang benar, mulailah dia melakukan hal-hal yang dia bisa. Salah satunya adalah menolak nasihat. Nggak mau menerima nasihat, masuk kiri, keluar kanan. Orang tua lagi ngomong, dia asik aja dengan handphonenya atau ya dengerin, tapi sebenarnya nggak ngedengerin, gitu ya. Nah, ini 3 penyebab kenapa anak susah untuk dinasehati. Sekarang bagaimana caranya, bagaimana solusinya agar anak bisa kembali mudah untuk dinasehati oleh orang tuanya? Nah, ya, Bapak Ibu, saya berharap kita nggak mengalami masalah seperti ini. Anak-anak kita semua bisa menerima nasihat kita, mudah, taat, menurut nasihat kita. Tapi seandainya ada yang mengalami, ya memang suka tidak suka Pak Yunus, anak saya memang susah dinasihati. Hanya satu sih, gitu. Yang lainnya tidak, tapi ya tetap masalah. Nah, kalau ada di antara kita yang mengalami seperti itu, atau ada orang yang bertanya, "Kok anak saya susah dinasihati?" Mungkin apa yang saya sampaikan pada siang hari ini bisa Bapak Ibu pertimbangkan untuk bisa menjawab masalah yang teman-teman kita hadapi. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, solusi nomor satu, orang tua jangan suka menekan anak. Sekali lagi, orang tua jangan suka menekan anak. Apalagi keluar jurus pamungkas, pokoknya. Hal ini bisa terjadi karena orang tua merasa, satu, orang tuamu, saya lebih tua dari kamu, saya lebih pengalaman dari kamu, saya lebih tahu dari kamu. Belum tentu padahal kan, orang tua lebih tahu dari anak kan, bisa jadi iya, tapi belum tentu. Ya, mana berani saya bilang saya lebih tahu soal komputer dari anak saya, malu dong saya, ngaku-ngaku sesuatu yang salah. Ya. Jadi kita tidak boleh menekan anak dengan asumsi bahwa saya yang kasih makan kamu. Kamu kan tinggal di rumah saya. Gitu, ya. Jadi akibatnya orang tua merasa berkuasa terhadap anaknya, termasuk dalam memberikan pendapat dan saran, bukan lagi pendapat dan saran, tapi keharusan. Sehingga anak tidak punya lagi waktu, kesempatan untuk berbicara, apalagi berdialog dan berdiskusi serta membantah. Nggak ada lagi kesempatan. Pokoknya, itu. Solusi pertama, jangan lakukan hal seperti itu. Jangan tekan anak kita hanya karena posisi dia sebagai anak dan kita sebagai orang tua. Jangan. Dan biasanya hal seperti ini tidak terjadi 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, tapi berlangsung sekian lama. Ya, bertahun-tahun kita sudah terbiasa melakukan hal seperti ini sehingga anak itu numpuk jadi. Ya, satu ketika dia nggak kuat, meledak, melawan orang tua. Itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian, jangan menekan anak dengan alasan dia anak, kita orang tua. Ya. Yang kedua, lakukan dialog. Komunikasinya harus sejajar. Ngobrol, ya, ngobrol, dialog.
Jangan berbentuk perintah. Kamu begini ya, kamu begitu ya. Sudah begini belum? Sudah begitu belum? Tidak. Ngobrol, ya. Ngobrol dengan anak. Pertama untuk memperbaiki waktu kita yang terlalu sibuk sehingga nggak ada lagi banyak waktu dekat dengan anak, nggak ada waktu lagi kesempatan untuk ngobrol, ya. Bahkan, ya ini buktikan ya, apa ini benar atau salah. Ketika kita pergi bersama-sama istri anak, makan di restoran, begitu sampai pesan menu, setelah itu apa yang kita lakukan? Nah, ini jujur saja, buktikan apakah kita ngobrol atau masing-masing pegang handphone. Bapak pegang handphone, ibu pegang handphone, anak-anak pegang handphone, sampai makanan datang. Makanan datang, ngobrol. Apa yang ngobrol? Ya makan. Udah selesai makan, ngapain? Ngobrol. Enggak, ya pulang. Ya, jadi kesempatan kita ngobrol dengan anak itu, nah gunakan. Gunakan. Setiap ada waktu, setiap ada kesempatan, gunakan untuk bisa ngobrol. Jadi ketika berkomunikasi antara orang tua dengan anak, tidak lagi dalam kondisi atasan bawahan, harus begini, 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 gitu ya, tapi ngobrol. Bahkan ketika hendak membicarakan sesuatu yang secara spesifik tentang sekolahnya, tentang kuliahnya, tentang pekerjaannya, tentang jodohnya, pacarnya, dan sebagainya, itu dilakukan lewat komunikasi yang disebut dengan dialog dan ngobrol. Nah, kalau ini yang terjadi, maka ada kesetaraan. Anak juga merasa nyaman. Dan benar-benar dia menyadari bahwa saya berbicara dengan orang tua saya. Orang tua yang saya hormati, saya hargai, saya turuti pendapat dan nasihatnya. Sekalipun mungkin saya tidak cocok, tidak sepakat, setidak-tidaknya saya harus menghargai orang tua saya dengan tidak membantah, apalagi melawan, sehingga akhirnya terjadi perselisihan. Nah, anak merasa akan seperti itu. Karena diajak ngobrol, dialog, ada kesetaraan antara orang tua dengan anak. Nah, itu yang kedua. Solusi yang kedua. Solusi yang ketiga. Orang tua kebanyakan cepat emosi bila berbicara dengan anak. Mari kita buktikan, Bapak Ibu sekalian. Bila kita bicara dengan anak kita, dan bila kita bicara dengan anak orang lain, beranikah kita memarahi anak orang lain? Berani, ya kan? Oh, itu anak orang lain. Kita bicaranya dengan baik-baik, ngobrol. Kita lihat orangnya ngeyel, ngelawan, bantah, udah kita diam aja, kita biarin aja, udah. Kita paling nggak usah kita ajak ngomong lagi kan. Tapi bagaimana kalau kita bicara dengan anak kita? Kecenderungan marah. Apalagi kalau dia melawan, dia membantah. Oh, kita cepat naik ini emosi. Nah, mari Bapak Ibu sekalian, kita menyadari anak kadang-kadang merasa terjadi diskriminasi. Dia lihat, kalau kita bicara dengan orang lain, dengan anak orang lain, kok kita bisa dia baik-baik gitu ya. Tapi ketika di rumah bicara dengan dia, kok dia merasa selalu aja kita sebagai orang tua nggak bicara baik-baik, bicaranya keras, bicaranya kasar dan sebagainya. Dia merasa ini gimana sih? Kan saya anak ya bukan itu gitu ya. Kok yang itu baik-baik kalau saya enggak sih? Nah, jadi Bapak Ibu, ketika kita berdialog, kita ngobrol dengan anak kita, supaya nasihat kita bisa diterima, tahan emosi kita. Dengan kata lain harus sabar. Ya, sabar. Memang ada orang tua bilang, tapi saya kan mau yang terbaik buat anak saya. Ya betul, nggak ada orang tua yang ingin hal yang tidak baik dari anaknya, itu betul. Tapi tujuan untuk ingin terbaik untuk anak juga harus sejalan dengan itu. Caranya juga harus yang baik dan terbaik juga.
Ada orang tua yang akrab dengan anaknya, tapi ada orang tua yang memang kurang akrab dengan anaknya, ya. Bisa kan kita lihat kan teman-teman kita gitu ya, antara orang tua dengan anaknya, kok akrab banget gitu ya. Saya ingat ada seorang teman saya, yang sekarang sudah almarhum, dia pernah bilang begini, "Saya dengan anak saya," gitu ya, "walaupun anak saya udah umur 23 tahun," katanya, udah dewasa kan, "tapi ketika di rumah ya dia tiduran di paha saya," katanya, tiduran, kan udah gede gitu. Nah, ini teman saya hanya ingin menyampaikan bahwa tetap hubungan mereka akrab, dekat, manja. Nah, manja yang baik gitu ya, bukan manja yang kolokan, apa, enggak. Demikian rupa akrab. Nggak pernah itu anak saya tiduran tuh di pangkuan saya, di usia yang sesudah remaja, dewasa, nggak pernah itu. Nah, jadi saya bisa melihat, "Oh iya ya, beda ya. Ini teman saya dengan anaknya begitu rupa." Kita juga pernah lihat kan, ada teman kita, dia dengan anaknya udah dewasa, tapi bisa bercanda, bisa nepuk-nepuk dada, punggung, bisa rangkulan. Sedangkan kita merasa, "Aduh, canggung ya kalau kita," gitu ya. Nah, jadi inilah yang menjadi bahan evaluasi kita, introspeksi bagi diri kita sebagai orang tua. Jangan terlalu cepat memvonis anak kurang ajar, nggak mau dengar nasihat orang tua. Tapi mari kita lihat dulu dalam diri kita. Sudahkah kita membangun sebuah komunikasi, sebuah hubungan yang akrab dengan anak kita? Sehingga anak itu merasa nyaman dan kemudian enak kalau ngobrol dengan kita. Sehingga apapun yang kita sampaikan pada dia, dia akan terima. Setidak-tidaknya mudah masuk ke dalam pikiran dan perasaan dia. Tapi kalau nggak begitu, walaupun dia mengakui apa yang Bapak sampaikan yang betul, tapi nggak mau. Gitu, ya. Jadi satu, jangan menekan anak. Kedua, begitu kita berkomunikasi, kita harus buat suasananya bagaikan dialog, ngobrol. Apa pendapatmu? Sampaikan aja gitu. Nah, ya, bukan hanya dengarkan ini kata Bapak, kata Ibu. Jangan, ya. Anak itu anak, bukan robot. Yang harus hanya bisa mendengar tapi nggak bisa kasih pendapat. Yang ketiga, tahan emosi. Bicara dengan baik-baik, bicara dengan lembut, ya, maka anak akan respect pada orang tuanya. Nah, kalau sudah seperti itu, mudah. Apapun yang kita inginkan untuk kita sampaikan pada anak, pendapat kita, keinginan kita, harapan kita, itu jauh lebih mudah untuk bisa didengar, dituruti oleh anak dibandingkan kita selalu menggunakan teknik menekan, teknik memerintah, dan selalu dengan suara yang tinggi, dan akhirnya marah-marah. Ya, begitu Bapak Ibu, apa yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini untuk topik mengapa anak susah dinasihati. Sebabnya tadi sudah saya sampaikan ada 3 hal, solusinya juga sudah saya sampaikan 3 hal. Semoga bermanfaat buat kita semua. Hari ini ada ya yang di Zoom maupun di Facebook. Untuk Facebook tidak bisa berdialog dengan saya, tapi untuk yang Zoom bisa. Nah, bila ada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, yang ingin menyampaikan pendapat, atau yang ingin menyampaikan pengalaman apa yang sudah pernah dialami, mungkin baik, bermanfaat juga untuk kita dengarkan bersama-sama, silakan buka mic-nya dan silakan berbicara. Mungkin terima kasih Pak Yunus. Ya, Pak Terry. Paparan Bapak begitu bisa membangun